وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk membaca, mempelajari dan mengetahui tentang hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh junjungan kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti kita pelajari dapat memberikan faedah kepada kita seluruhnya, insya Allah. Adapun hadis yang kita akan sama-sama baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, begitu juga Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah. Dan hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat, yaitu Muawiyah radhiyallahu an. Adapun hadisnya adalah An Humaid ibni Abdurrahman, sami'tu Muawiyata khatiban yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatun ala amrillah la yadurhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah azza wa jalla. Dari Humaid bin Abdurrahman, dia berkata, aku pernah mendengar Muawiyah radhiyallahu an berkata di dalam khutbahnya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut, yaitu dalam perkara-perkara agama. Dan aku hanyalah yang membagi-bagi, aku hanyalah pembagi, dan Allah lah dia yang memberi. Dan senantiasa umat ini, yaitu umat Islam, ia berada atau tegak berdiri di atas perintah-perintah Allah, atas urusan Allah, ya, atau dalam riwayat yang lain, senantiasa ada sekelompok umat dari umatku yang mereka itu tegak, yang mereka itu zahir, jelas, alal haqi, di atas kebenaran. Ya, la yaduruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka. Atau dalam hadis yang lain, la yaduruhum man khadalahum, orang-orang yang merendahkan mereka, orang-orang yang menghinakan mereka itu tidak akan membahayakan mereka sedikitpun, hatta ya'tiya, sampai datang, yaitu ya amrullah azza wa jalla, ketetapan Allah azza wa jalla. Di hadis ini dapat diambil beberapa faidah atau fawaid. Di antara sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, syarah yaitu Sahih Bukhari yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam syarahnya, wa hadzal hadis, dan hadis ini mustamilun, ya terkandung, ya, atau meliputi, ya, ala salasati ahkam, atas 3 hukum, atas 3 ketetapan. Ahaduha, yang pertama adalah, ya, faedah yang pertama adalah, ketetapan yang pertama adalah fadlu, keutamaan at-tafaquh, memperdalam, yaitu fiddin, dalam urusan agama. Jadi yang pertama adalah terdapat keutamaan bagi yang mendalami, yang mempelajari, yang memahami ilmu agama. Wasani, sedangkan yang kedua, anal mu'ti fil haqiqah wallah. Jadi bahwasanya orang yang memberi pada hakikatnya itu Allah, melalui tangan, ya, makhluknya, melalui tangan yang lain. Misalnya kita
membagi-bagikan ilmu, berdakwah ke sana kemari. Ya kita sebagai dai, kalau dulu adalah Rasulullah SAW yang membagi-bagikan ilmu dengan kajian-kajian, beliau menyampaikan khutbah-khutbah, menyampaikan wasiat-wasiat dan seterusnya. Nah, tugas Nabi adalah yaitu membagi-bagi ilmu. Seperti kita sekarang berdakwah kemana-mana juga membagi-bagi ilmu. Tetapi yang memberi ilmu itu adalah Allah. Pada hakikatnya adalah Allah. Begitupun ya ketika kita ini memiliki harta, lalu kita sedekahkan, kita infakkan, atau kita bayar zakat, kita bagi-bagikan kepada orang. Pada hakikatnya yang memberi itu adalah Allah Azza wa Jalla, dan begitu seterusnya. Ya, jadi kita ini hanya membagi-bagikan apa yang ada dari Allah, apa yang datang dari Allah, sedangkan yang memberi itu adalah Allah. Nah, wasalisuha, dan yang ketiga adalah anna ba'da hadhil ummah, bahwasanya sebagian umat Islam ini yabqa alal haq, mereka tetap berada di atas, mereka itu tetap ada di atas kebenaran abadan selama-lamanya. Nah, itu. Ya, ini 3 faidah yang bisa kita ambil. Sebagian nanti kita akan bahas. Kemudian fal awal, maka yang pertama laik, yaitu ya berkaitan dengan masalah bab-bab ilmu. Sedangkan yang kedua adalah berkenaan dengan pembagian sedekah. Ya, sebagaimana di dalam riwayat Muslim, ya, jadi hadis ini dibawakan dalam kitab Az-Zakat. Ya, kemudian wasalis, yang ketiga adalah laik, ya, berkaitan dengan ya bizikri asyrati sa'ah, berkenaan dengan penyebutan tanda-tanda hari kiamat. Ya, karena di antara tanda-tanda kiamat itu yaitu nanti ada sekelompok di antara umat Islam ini yang mereka tetap zahir, dia tetap tegak, tetap berdiri di atas kebenaran. Ya, kendati pun banyak orang menyelisihi, kendati pun banyak orang ya meremehkan, merendahkan, sampai datang urusan Allah. Ya, nah itu. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yaitu ya Fathul Bari. Nah, jadi ini juga yang kita akan pelajari sekarang, bahwa dari hadis ini kita bisa ambil faidah, yaitu 3 faidah. Yang pertama adalah bahwasanya ya tanda-tanda orang mendapatkan kebaikan adalah dengan diberikan pemahaman ilmu agama. Ya. Jadi ketika ada seseorang dia menghadiri kajian-kajian yang disampaikan ya oleh ustadz-ustadz yang amanah, yang memang kompeten dalam bidangnya, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi, ya dijelaskan sesuai dengan pemahaman yaitu para ulama salafus soleh. Ya, tidak sesuai dengan pemikiran dia saja, ya tidak sesuai dengan pemahaman kelompok, tapi betul-betul berdasarkan kepada ya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman kaum salaf. Ya, lalu dia dapat memahaminya, dia dapat mengerti apa yang disampaikannya, lalu kemudian dia berhijrah dari perkara-perkara yang batil kepada yang hak, dari kemusyrikan menuju kepada akidah tauhid, dari perkara-perkara bid'ah atau dari tradisi-tradisi yang menyelisihi ajaran Islam, berpindah kepada ajaran-ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu seterusnya. Ya, jadi kalau andai kata ada orang mudah memahami apa yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, lalu dia bergegas untuk hijrah, berpindah, meninggalkan yang batil menuju kepada yang hak, ini adalah tanda-tanda orang mendapatkan kebaikan. Jadi tidak melihat kepada pangkat, pendidikan. Ya, jadi tanda-tanda kebaikan bukan orang yang diberikan harta yang melimpah, ya, atau dia mampu menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, atau dia mendapatkan jabatan yang tinggi juga, atau dia tidak perlu menduduki yaitu ketua atau pemimpin suatu ormas tertentu. Bukan itu tanda-tanda orang mendapatkan kebaikan. Boleh jadi yang mendapatkan kebaikan itu adalah ya orang-orang yang barangkali SD saja tidak tamat, atau cuma hanya sekolah SD saja, tetapi ketika dia menghadiri kajian-kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz ya tersebut, maka dia menerima, dia paham, lalu bergegas,
dia meninggalkan hal-hal yang terlarang kepada yang dianjurkan dalam agama. Ya, jadi jangan lihat dari status pendidikannya, dia profesor, doktor, belum tentu. Berapa banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi pemahaman terhadap agamanya nyeleneh, aneh, ya dan bahkan membuat yaitu ujaran-ujaran kebencian kepada ajaran Islam, bahkan membuat yaitu ketetapan-ketetapan yang sangat menyelisihi ajaran Islam. Dan itu tidak sedikit mereka yang seperti itu. Kelihatan mereka adalah sebagai seorang muslim, tapi dari perkataannya, dari ungkapan-ungkapannya dan segala macam menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai ajaran Islam. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, makanya orang ketika dikatakan sebagaimana orang yang mendapatkan kebaikan karena Allah memang menghendaki kebaikan kepada orang itu adalah dari sisi bagaimana dia bisa paham nggak, dimudahkan nggak oleh Allah dalam memahami agama. Kalau dia susah, dia berbelit-belit, banyak ngeyel, banyak dalih, ya, atau dia itu meremehkan dalil-dalil ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi, dan bahkan meremehkan para ulama yang ahli di dalam bidangnya, ya, bahkan suka mengejek, ya, membuli dan seterusnya, ya, maka boleh jadi ini adalah orang-orang yang memang dipersulit oleh Allah dalam memahami agama. Berarti orang ini adalah orang yang mendapatkan keburukan baik di dunia atau bahkan nanti di yaumil qiyamah, aliyatubillah. Maka permudahlah diri kita untuk memahami agama. Ya, jangan mempersulit diri kita. Janganlah kita mendahulukan hawa nafsu kita. Janganlah kita mendahulukan logika kita. Jangan mentang-mentang kita berpendidikan tinggi. Jangan mentang-mentang kita punya kedudukan yang tinggi. Ya, jangan mentang-mentang kita orang yang berharta lalu kita meremehkan orang-orang yang menyampaikan perkara-perkara agama yang sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faedah yang kedua adalah bahwa ya Rasulullah mengatakan bahwa aku yang membagi-bagi dan Allah lah yang memberi. Ya, jadi membagi-bagi ini bisa jadi dalam hal masalah ilmu. Ya, bisa juga nanti dalam masalah harta atau apapun. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihinnya. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Munasabah. Nah, jadi ya, kaitan dengan hadis tersebut adalah anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lama hassa wa ragoba, ketika Rasulullah itu memotivasi dan memberikan dorongan atau semangat fil fikhi, di dalam memahami, ya, di dalam mendalami fidinilah, dalam agama Allah. Jadi ketika Rasulullah itu memotivasi dan mendorong yaitu umatnya agar memahami, mendalami ilmu agama Allah, ya, bayana, beliau menjelaskan annahu, bahwasannya beliau adalah qasim, yang membagi-bagi. Beliau menyampaikan di majelis ini, beliau menyampaikan di majelis itu, beliau berkhutbah di sini, beliau berkhutbah di situ, dan beliau membagi-bagikan ilmu sebagaimana tugas beliau. Ya, karena beliau juga dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban Rasul melainkan hanyalah sebagai penyampai yang terang. Jadi tugas Rasul adalah menyampaikan, membagi-bagi ilmu. Sebagaimana kita juga para dai barangkali, ya, tugas kita hanya berdakwah di sini, berdakwah di situ. Apakah itu lewat kajian tabligh akbar atau kajian rutin yang tatap muka, yang offline barangkali, ya, atau membagi-bagi ilmu dalam bentuk tulisan-tulisan di blog-blog atau ya di medsos misalnya, ya, atau lewat video-video, ya, itu YouTube dan semisalnya misalnya, ya. Nah, itulah tugas kita adalah membagi-bagikan ilmu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam ayat Al-Quran ataupun disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis. Kita bagi-bagikan ilmu. Adapun yang memberi ilmu itu adalah Allah. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Berapa banyak, ya, orang yang disampaikan, yang dibagikan ilmu kepada dia, tetapi hidayah belum mampir ke dalam lubuk hatinya. Dan berapa banyak juga orang yang ketika mendapatkan satu pembahagian, satu kali kajian, dia sudah terpikat dengan dakwah salaf ini. Karena Allah yang menentukan, Allah lah yang memberikan hidayah, Allah lah yang memberi pemahaman ilmu kepada orang tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang seperti itu.
Kita adalah orang-orang yang senantiasa terpikat, orang yang senantiasa tertarik ya dengan kajian-kajian yang selalu bersandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya, maka kita sebagai dai jangan kecewa, jangan bersedih ketika kita berdakwah ya ke sana kemari ternyata belum ada yang menerimanya. Karena Allah yang memberi, kita hanya tugas membagi-bagi. Begitupun kita yang ketika berdakwah lalu banyak orang menerima, ya janganlah kita merasa bangga bahwa kita sudah berhasil, yaitu memberi, yaitu hidayah atau ilmu kepada umat manusia. Tidak, karena yang memberi tetap Allah. Sedangkan tugas kita adalah membagi-bagi ilmu itu. Begitupun dalam masalah harta. Ya, jadi kalau kita punya harta, ya Allah titipkan kepada kita harta. Lalu kita bagi-bagi harta kita sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Itu pun adalah Allah yang memberi. Allah melunakkan hati kita, Allah menjinakkan hati kita untuk memberikan kepada si fulan atau si fulana, kepada si ini dan kepada si itu. Itu adalah juga Allah yang memberi kepada orang-orang tertentu. Kita hanya sebagai perantara saja. Jadi jangan bangga ketika kita mampu memberi harta kepada A dan kepada si B. Karena Allah sebetulnya yang memberi. Ya Allah mengilhamkan ke dalam diri kita untuk memberikan harta itu kepada orang-orang tertentu. Ya, nah itu. Jadi ini juga adalah secara hakikat bahwasanya yang memberi itu adalah Allah Jalla wa Ala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal rahimahullah di dalam kitab Syarah Imam Bukhari juga. Beliau mengatakan di dalam syarahnya, wa qauluhu, dan ucapan Nabi wallahu yu'ti, dan Allah itu memberi, maksudnya adalah wallahu yu'tikum ma aqsamuhu alaikum. Allah lah yang memberikan kepada kalian apa-apa yang aku bagi kepada kalian. La ana, bukan saya, kata Nabi. Jadi ketika Nabi memberikan harta kepada orang, itu yang memberi itu Allah. Yang membagi-bagi adalah Rasulullah, tapi yang memberi adalah Allah, bukan aku. Faman qasamtu lahu qalilan, barang siapa yang aku berikan, barang siapa yang aku bagi-bagikan kepadanya qalilan, dengan jumlah yang sedikit, fadzalika biqadarillahi lahu, itu adalah sesuai dengan qadar Allah, ketentuan Allah azza wa jalla kepadanya. Wa man qasamtu lahu katsiran biqadarin aidan, dan barang siapa yang aku bagi-bagikan kepadanya dengan jumlah yang banyak, maka itu pun juga dengan ketentuan, dengan takdir Allah. Wa bima sabaqa lahu fi umil kitab, dan itu sebagaimana telah berlalu, telah tertulis dalam kitab umil kitab, di dalam umil kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Fala yuzadu ahadun fi rizqihi, maka tidak akan ditambah seseorang itu dalam rizkinya, kama la yuzadu ahadun fi ajalihi, sebagaimana tidak akan ditambah seseorang itu dalam ajalnya. Sebagaimana kita tidak ditambah ajal kita sudah tentukan ajal kita, begitu juga rezeki kita. Karena Allah sudah menentukan. Kita hanya disuruh untuk berusaha, suruh bekerja dan berdoa. Adapun ketentuan rezeki itu adalah sesuai dengan ketetapan Allah azza wa jalla. Nah, jadi begitu. Jadi bukan hanya masalah ilmu, begitu pun rezeki, begitu pun harta yang kita miliki. Lalu kita bagi-bagikan kepada orang. Kita hanya bertugas membagi-bagikan sebagaimana perintah Allah, yang dengan itu kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Tetapi sebetulnya yang membagi-bagikan harta itu adalah Allah azza wa jalla. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, faidah yang ketiga adalah bahwa Rasul mengatakan, la tazala, senantiasa ada. Jadi tidak akan putus. Apa itu? Yaitu hadir umat ini, yaitu umat Islam. Atau di dalam hadis yang lain, ta'ifatu min ummati, sekelompok orang di antara umatku. Kenapa umat Islam ini? Yaitu mereka itu adalah qaimah, berdiri tegak, atau zohirin, mereka itu jelas nampak, ala amrillah, di atas perintah Allah, di atas urusan Allah, atau dalam hadis yang lain alal haq, di atas kebenaran. La yaduruhum, tidak akan membahayakan mereka, tidak akan memberikan mudarat kepada mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang
yang menentang mereka, atau dalam kata yang lain man khadalahum, orang-orang yang merendahkan atau menghina mereka, sampai datang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini kita pelajari juga. Jadi bahwasanya umat ini, umat Islam ini akan selalu ada orang-orang yang tegak di atas kebenaran, orang-orang yang berada di atas perintah-perintah Allah Jalla wa Ala, dan mereka tidak bergeser sedikit pun. Mereka tidak ragu dengan apa yang mereka yakini tersebut. Ya, mereka tidak bimbang sedikit pun dengan apa yang mereka sudah pelajari dan mereka pahami. Ya, mereka rela berkorban apapun yang mereka miliki, bahkan rela berkorban jiwa. Ya, mereka tidak merasa terhina ketika dihina oleh orang-orang. Mereka tidak pernah merasa terzolimi ketika orang banyak menzoliminya. Nah, ini tipe orang-orang seperti ini yang harus kita tiru. Ya, bahkan orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang menghina mereka itu tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Nah, sekarang bisa kita lihat zaman sekarang. Banyak dai-dai yang tegak di atas kebenaran. Mereka menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman kaum salaf terdahulu. Dan ternyata luar biasa tantangannya, luar biasa pendustaannya. Banyak orang-orang yang tidak suka, khususnya orang-orang yang memang mereka suka berbuat syirik, orang-orang yang gemar berbuat bid'ah, orang-orang yang memang berusaha menghidupkan tradisi-tradisi atau adat-adat yang menyelisih ajaran Islam. Ya, mereka tidak pernah berhenti untuk membuat penolakan-penolakan, bahkan tidak segan mereka memfitnah, ya, berkata yang tidak benar, ya, kepada dai-dai tersebut. Dan tetapi harus diingat bahwa ya, keadaan para dai ini ya sampai kapanpun tetap akan ada. Bukan hanya di negeri kita tercinta ini, tapi juga di negeri lain pasti ada juga yang begitu. Makanya kita sebagai umat Islam berdiri bersama siapa? Apakah bersama dai-dai yang mengajarkan Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman yaitu salaf, ya, atau kita bersama mereka yaitu orang-orang yang memuja kemusyrikan, yang suka dengan kebid'ahan, atau yang suka menghidupkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kita berada di mana umat Islam ini? Siapa yang kita dukung dan siapa yang kita bela? Atau minimal kita berada di barisan mana? Ya, jadi kalau kita lebih condong ya kepada orang-orang yang menentang ajaran tauhid, orang-orang yang suka melakukan bid'ah, orang-orang yang suka membudayakan, menghidupkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, tunggu ya sampai datang yaitu urusan Allah, sampai datang ketetapan Allah. Rugilah kita di dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Namun jikalau kita ini berada di barisan, bahkan kita ikut ya memberikan dukungan ya kepada orang-orang yang menghidupkan akidah tauhid sebagaimana dahulu para sahabat terhadap Rasulullah, begitu juga umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka membela, memperjuangkan ya ajaran nabi-nabi mereka. Ya. Kemudian juga mereka berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kemudian mereka juga berusaha ya untuk menteladani ya apa yang ada di dalam ajaran Islam. Maka amat beruntunglah mereka di dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Dan tinggal kita bagaimana meletakkan posisi kita. Ya, jadi harus ingat saudara-saudaraku, walaupun saudara-saudara menentang ajaran Al-Quran dan hadis, ya, walaupun saudara-saudara menentang ajaran para ulama salafus soleh, yaitu Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba tabi'in, imam yang 4 dan seterusnya, orang-orang yang mengikuti jejak mereka, kendati pun saudara menentang, bahkan membuat permusuhan, ingat bahwa orang-orang yang tegak di atas kebenaran, orang-orang yang berada di atas perintah Allah itu akan selalu ada. Ya, sampai hari kiamat nanti. Ya, maka segeralah kita menyadari kekurangan kita, ketidakpahaman kita terhadap perkara-perkara agama ini, dan hijrahlah kita kepada ajaran Islam yang sahih. Caranya adalah dengan mempelajari agama sesuai dengan apa yang memang telah ditetapkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dan kemudian memahami keduanya dengan pemahaman yang sahih,
yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama salafus soleh. Dan segera berhijrah, segera kita tinggalkan kebatilan menuju kepada kebenaran, segera tinggalkan beraneka ragam kemusyrikan menuju kepada akidah tauhid, tinggalkan perkara-perkara bidah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah kepada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tinggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Belajarlah untuk mentradisikan Islam. Ya, kita jadikan Islam sebagai tradisi kita. Baik itu dari cara kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali. Jadikan itu tradisi kita sehari-hari. Ya, baik itu dalam berkata ataupun dalam beramal ataupun dalam beriktikad. Ya, jadikan ini adalah ya perilaku kita sehari-hari. Sehingga Islam ini sudah mendarah daging, Islam itu sudah menguat akar di dalam diri kita. Ya, walaupun kita belum mampu secara total, belum bisa kafah masuk Islamnya, tetapi kita berusaha untuk menjadi kafah. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh, dari A sampai Z-nya. Dari urusan A sampai Z-nya, begitu. Harus Islam itu secara total. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini, ya, dan juga dijelaskan oleh ya penjelasan para ya ulama tadi, yaitu Syekh ya Al-Utsaimin, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, kemudian juga Al-Imam Ibnu Battal rahimahumullah, dapat memberikan faidah kepada kita seluruhnya. Ya, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan untuk maaf. Insyaallah ya pada kesempatan yang lain kita akan bahas lagi, kita akan pelajari lagi sama-sama beberapa di antara hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم